Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Revni Susanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 03 Sialang, Kabupaten 50 Kota, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini disajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik menuntun dengan sistem Among yang berhamba pada anak. 2. Mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak sebagai seorang harus mampu membawa perubahan dengan nilai dan peran yang ada di dalamnya sesuai dengan tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, momen yang paling menantang bagi saya adalah saat mengerjakan setiap tugas dengan batas waktu, sehingga saya harus berpandai-pandai dalam membagi waktu antara tugas di sekolah dengan tugas di LMS. Kemudian memunculkan ide kreatif agar semua tugas sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan pelaksanaan aksi nyata penerapan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di lahan kering yang dibasahi oleh hujan. Hujan adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini, yang menghidupkan semangat saya sebagai seorang guru dan menyegarkan kembali ingatan akan nilai dan peran saya sebagai seorang pendidik. Saya merasa bersyukur dan bersemangat memiliki kesempatan untuk belajar dan melakukan perubahan terhadap anak didik saya maupun lingkungan saya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa satu, saya merasa bahwa saya adalah satu-satunya sumber informasi bagi siswa saya dan saya dapat mengatur mereka sesuai dengan keinginan saya. Artinya, saya adalah pusat pembelajaran. Kedua, saya hanya berfokus pada penilaian kognitif siswa saja untuk mencapai target KKM yang ditentukan. Sekarang saya berpikir, satu, saya adalah seorang pendidik yang menuntun anak dan berpihak pada anak. Dua, saya harus berinovasi dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna. Tiga, saya harus mewujudkan kepemimpinan murid. Empat, saya mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang kelima, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, apa pengembangan diri yang sederhana dan konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama yaitu saya akan menerapkan pembelajaran berpusat pada anak, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis video. Pembelajaran yang sesuai dengan perubahan kebiasaan belajar peserta didik di abad 21 ini. Kemudian saya akan menerapkan nilai mandiri. Saya mempunyai ide sendiri dengan membuat video sendiri dengan semenarik mungkin, menggabungkan visual dan gambar serta audio dan teks yang dikemas secara unik agar membantu memudahkan siswa untuk memahami konsep pembelajaran. Selanjutnya, saya kolaboratif. Saya berkolaborasi dengan guru lain dalam membuat video pembelajaran, melakukan diskusi bersama untuk menciptakan video yang menarik. Saya juga berkolaborasi dengan siswa dalam menyusun kesepakatan ketika menggunakan video pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah. Kolaborasi dengan orang tua juga sangat penting dalam pembelajaran berbasis video, terutama ketika belajar di rumah. Selanjutnya, inovatif. Saya berinovasi dalam pembuatan video pembelajaran agar dibuat semenarik mungkin. Bukan hanya sekedar teks, namun visual yang berupa gambar. Video tersebut ditampilkan saat pembelajaran
ataupun diunggah di YouTube sehingga siswa saya juga dapat mengakses ketika mereka berada di rumah. Dari video tersebut mereka akan menyerap informasi dan menyampaikannya dalam bentuk presentasi informasi yang mereka dapat setelah menonton video. Selanjutnya, saya menerapkan sikap reflektif, yaitu melaksanakan evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran berbasis video. Apakah siswa dapat memahami konsep yang disampaikan dan menyerap informasi dengan benar? Hal ini dapat dilihat dari perubahan kemajuan siswa melalui hasil presentasi yang mereka sampaikan, mencatat segala kendala dan masukan diri terkait video ini dan memperbaiki video berikutnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Semua kegiatan yang sudah saya terapkan adalah menguatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.